kira-kira hari ini ada yang nggak masuk nggak? Nggak ada? Sudah berarti hadir semua ya hari ini. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, nah jadi hari ini kita itu akan mempelajari materi mengenai sistem pernafasan. Nah, di mana pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dari anak-anak semua apakah ada masih ingat apa aja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ya. Bernapas. Ya. Ya benar, ya bergerak juga. Ya benar ya. Ya terima kasih kepada anak-anak itu telah menjawab dan masih ingat ya materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu bernapas. Jadi salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup itu yaitu dia bisa bernapas. Nah, ada nggak dari anak-anak semua yang tahu apa sih tujuan dari bernapas itu? Ya, pastinya untuk hidup. Ya benar ya. Ada yang tahu lagi? Supaya kalau tadi sudah Iya benar ya juga, benar juga. Oke, berarti simpulannya sistem pernapasan itu dilakukan oleh suatu organisme khususnya pada manusia itu tujuannya untuk memperoleh oksigen agar manusia itu tetap dapat bertahan hidup dengan baik. Nah, selanjutnya apakah anak-anak semua tahu ini gambar tentang apa? Gambar orang sedang apa? Ya benar ya, gambar orang sedang bernapas. Nah jadi selain untuk mendapatkan oksigen, ada yang tahu lagi nggak tujuan dari bernapas itu untuk apa? Untuk mengetahui aroma-aroma yang sedap dan tidak sedap. Ya. Baik, terima kasih ya bagi yang sudah menjawab. Nah, kalian ada yang tahu nggak organ apa aja sih yang berperan dalam sistem pernapasan khususnya pada manusia? Ya. Pertama itu Benar. Yang kedua mulut. Iya. Lalu ada lagi yang tahu? Iya benar ya. terakhirnya paru. Iya paru-paru. Benar ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menjawab. Nah, jadi adapun organ-organ yang terlibat dalam proses pernapasan pada manusia yaitu dapat kita lihat yang pertama itu ada hidung. Nah, di mana hidung ini merupakan pintu masuk udara dari luar menuju ke dalam tubuh. Begitu juga dengan mulut. Mulut juga merupakan pintu masuk atau pintu awal udara masuk ke dalam tubuh. Nah, anak-anak pernah berpikir nggak apa sih yang akan terjadi jika sistem pernapasan pada manusia itu mengalami suatu fungsi yang tidak berjalan? Maksudnya, jika salah satu organ dari sistem pernapasan manusia ini tidak berjalan dengan baik, maka apa yang akan terjadi pada manusia tersebut? Ada yang tahu nggak? Nanti masalah Apa? Oh iya benar sekali ya. Nah jadi intinya jika organ atau salah satu organ pada manusia ini ada yang tidak berfungsi dengan baik, maka itu akan menimbulkan suatu penyakit yang akan diderita oleh seseorang. Nah oleh sebab itu Ibu harap dalam mempelajari sistem pernapasan ini agar kita semua bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena sistem pernapasan ini sangat berguna bagi kesehatan kita sebagai manusia. Nah oleh sebab itu Ibu harap agar semuanya dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik, agar tujuan pembelajaran kita juga tercapai dengan baik. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem pernapasan, yaitu yang pertama diharapkan anak-anak semua itu dapat mengetahui apa sih pengertian dari sistem pernapasan itu sendiri. Lalu yang kedua, anak-anak juga diharapkan untuk dapat mengetahui atau mengidentifikasi organ-organ apa aja yang terlibat dalam proses pernapasan pada manusia. Nah, tidak hanya itu, ada tujuan yang ketiga, kalian juga diharapkan untuk dapat mengetahui apa aja sih fungsi dari masing-masing organ tadi, organ yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya yang terakhir, anak-anak juga diharapkan untuk mengetahui apa aja sih gangguan fungsi dari organ penyusun sistem pernapasan dari manusia ini. Anak kita lanjuti kegiatan kita. Nah, jadi di sini dapat dilihat. Di papan tulis ini dapat dilihat, ini merupakan struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan manusia. Nah, selanjutnya sistem pernapasan manusia itu diawali dari rongga hidung dan juga rongga mulut. Nah, jadi dari rongga hidung dan rongga mulut ini, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih fungsi dari rongga hidung itu?
dan juga rongga mulut. Iya, coba. Rongga hidung adalah sebagai tempat masuknya udara dari tenggorokan. Oke, terima kasih ya. Lalu untuk rongga mulut ada yang tahu nggak? Oh, saya tuh Ya. berfungsi sebagai pembayar nafas bahkan pada kondisi darurat. Oke, benar ya. Jadi rongga hidung dan juga rongga mulut ini merupakan pintu awal masuk udara dari luar, maksudnya dari lingkungan menuju ke dalam tubuh manusia. Nah, di mana tadi fungsinya telah disebutkan oleh Anda Ibu ya. Oke, selanjutnya laring. Laring ini berfungsi sebagai apa? Coba ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Oke, jadi laring ini merupakan organ di mana merupakan organ yang dapat mengeluarkan bunyi ketika kita bernafas. Nah, jadi pernah nggak anak-anak ketika bernafas dengar tuh kayak suara bunyi, kayak pas kita bernafas kedengaran suara bunyi gitu, pernah kan? Nah, jadi di sana fungsi dari laring itu dia dapat mengeluarkan bunyi saat seseorang sedang bernafas. Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea ini merupakan organ yang berbentuk bulat-bulat, namun dia panjang seperti pipa, namun dia berongga. Nah, ada yang tahu nggak apa fungsi dari trakea itu sendiri? Saya itu Ya. sebagai penyedia akses pernapasan bagi tubuh. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi trakea ini juga merupakan organ di mana merupakan suatu organ penghubung antara alveolus dengan bronchiolus. Nah, jadi trakea ini juga merupakan organ penghubung untuk sistem pernapasan manusia. Nah, selanjutnya adapun bronkus. Nah, ada nggak yang tahu apa sih fungsi dari bronkus itu sendiri? Nah, jadi nggak ingat ya. Nah, jadi bronkus itu merupakan organ penghubung antara bronchiolus dan juga alveolus. Nah, jadi bronkus ini merupakan organ yang meneruskan udara yang masuk dari rongga hidung dan rongga mulut, kemudian ke laring, trakea, lalu ke bronkus, agar udara tersebut dapat tersalurkan ke bronchiolus, lalu masuklah dia ke alveolus. Nah, selanjutnya mengenai ke bronchiolus. Nah, ada yang tahu nggak apa sih bronchiolus itu? Saya Ya. karena dari bronchial yang mengarah ke alveoli. Oke, benar ya. Jadi bronchiolus itu merupakan cabang dari bronkus. Nah, jadi bronkus ini organ yang luarnya. Lalu bronchiolus ini merupakan cabang dari bronkus, di mana menyalurkan udara dari bronkus menuju ke alveolus. Nah, selanjutnya alveolus. Ada yang tahu nggak apa sih fungsi dari alveolus itu? Saya Bu, Iya. alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di ujung saluran darah kecil atau bronchiolus yang ada di dalam paru-paru yang di dalamnya berisi darah. Iya, benar sekali ya. Jadi alveolus ini merupakan organ yang berbentuk kantung-kantung kecil yang berada di dalam paru-paru, di mana di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, lalu selanjutnya ada diafragma. Nah, diafragma ini merupakan otot, suatu otot. Nah, ada yang tahu nggak apa sih fungsi dari diafragma itu sendiri? Iya. Untuk menarik dan mengeluarkan nafas. Iya, benar sekali ya. Jadi diafragma ini dia berfungsi untuk menarik dan juga mengeluarkan udara yang ada dari dalam tubuh ke luar tubuh, maksudnya ke lingkungan. Begitu juga sebaliknya dari lingkungan ke dalam tubuh. Nah, baiklah. Telah selesai, Ibu mau menjelaskan mengenai struktur dan juga penyusun organ sistem reproduksi pada manusia. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak apa-apa aja sih gangguan fungsi dari sistem pernapasan manusia? Ada asam. Iya, benar sekali ya, salah satunya ialah asma. Lalu ada lagi nggak yang tahu? Iya, benar. Ya, benar ya. Tidak salah. Jadi asma dengan sesak napas itu hampir sama. Nah, tetapi asma itu nama ilmiahnya atau nama kesehatannya ya. Kalau sesak napas itu nama hari-hari, nama sehari-hari kita. Nah, lalu ada yang tahu lagi nggak apa sih gangguan fungsi dari sistem pernapasan yang lainnya selain asma dan juga sesak napas tadi ya? Yang tahu? Iya, benar sekali ya, ada bronkitis. Nah, baiklah. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari itu lebih lanjut, Ibu akan membagikan anak-anak semua menjadi dua kelompok, di mana satu kelompoknya beranggotakan 2 orang dan satu kelompoknya lagi beranggotakan 3 orang. Kepada anak-anak silakan duduk di kelompok dulu ya. Baiklah anak-anak, sekarang boleh dibagi dulu kelompoknya, dipisah dulu ya.
Ini Ibu akan memberikan tugas LKS atau lembaga kerja siswa di mana kalian harus mendiskusikan LKS yang akan Ibu berikan ini dengan teman kelompok kalian. Kemudian setelah kalian selesai mendiskusikan LKS ini, maka akan ada satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan bersama teman-teman. Kita ini LKS ini. Nah, baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan LKS, mohon ditanyakan ke Ibu ya. Baiklah, anak-anak, apakah ada yang sudah selesai berdiskusi? Oh, sudah ya, alhamdulillah. Boleh perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompok 1, boleh dipersilakan. Baiklah, jadi kelompok kami itu membahas tentang rakyat dan lalu rakyat adalah bentuk yang menunjukkan antara organ yang tertentu dan lalu adalah organ yang dapat memberikan suara saat kita masuk kerja. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu kepada kelompok 2, dipersilakan. Baiklah, hasil presentasi kami kan bagian development. Development merupakan untuk membantu paru-paru naik dan mengeluarkan udara, berfungsi untuk menarik dan mengeluarkan nafas. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi benar sekali ya apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, selanjutnya apakah ada dari anak-anak yang boleh untuk memberikan satu kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah, terima kasih kepada anak-anak yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nah, selanjutnya boleh dikumpulkan lagi kepada Ibu diskusinya. Baiklah, kepada anak-anak, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan tes kemarinnya? Oke, boleh kepada Sistem biologi yang terdiri dari organ dan struktur yang untuk menggunakan tes pada suatu organisme disebut sistem pernafasan. Iya benar. Ada lagi yang ingin menjawab? Ya. Berdasarkan gambar berikut ini, aku menyusun sistem pernafasan pada manusia yang ditunjukkan oleh X bernama D. Arkia. Iya benar sekali ya. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengerjakan tes formatifnya. Nanti tes formatifnya dikumpulkan ke meja Ibu ya. Oke, baiklah. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan ditugaskan kepada anak-anak semua untuk mempelajari bagaimana proses dari pernapasan manusia ini. Jadi tadi kan kita udah mempelajari apa itu pengertian dari sistem pernapasan, apa aja organ-organnya, serta apa aja fungsi dan juga gangguan yang terdapat pada sistem pernapasan manusia. Nah, jadi untuk minggu depan Ibu tugaskan kepada anak-anak semua untuk membaca materi mengenai proses pernapasan dari manusia. Lalu untuk penugasan selanjutnya, Ibu minta juga kepada anak-anak semua untuk membuat poster tahapan-tahapan dari proses sistem pernapasan pada manusia. Jadi selain kalian membaca, kalian juga nantinya akan Ibu tugaskan untuk membuat poster tahapan-tahapan dari proses pernapasan manusia itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat Ibu sampaikan, sistem pernapasan itu sangat penting bagi kesehatan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia juga harus mempelajari sistem pernapasan ini dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena sistem pernapasan ini sangat menyangkut dengan kesehatan kita. Terlebih dan terkurang dari Ibu tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.